فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu hadis dari Abi Umamah terkait bacaan ayat kursi setelah selesai salat. Dan ini keutamaan sangat agung, di mana menjadi sebab yang sangat besar untuk seorang masuk ke dalam surga. Dan hal itu jelas bagi orang-orang yang membacanya dalam keadaan meyakini maknanya. Karena pada ayat kursi terkandung padanya tauhid, mencakup semua jenis tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma was sifat, semuanya terkandung dalam ayat kursi. Makanya siapa saja yang mati dalam keadaan meyakini apa yang menjadi kandungannya, ya mesti akan masuk ke dalam surga, karena dia seorang muwahhid, seorang ahli tauhid. Adapun hanya sekedar mengucapkan di lisan tapi amalannya menyelisihi apa yang menjadi kandungan tauhid, maka tidak bermanfaat. Dia membaca ayat kursi tapi meminta-minta di kubur para wali, maka dia tidak masuk dalam cakupan hadis. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-78. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidhati fi duburi kulli shalah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk aku membaca mu'awwidzat di akhir setelah setiap salat, yaitu setelah selesai salat untuk seorang membaca mu'awwidzat. Dan mu'awwidzat itu yang dimaksud apa? Kata Syekh, wa sayati fi adhkarin naum anna qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas kulluha tusammal mu'awwidzat. Dan akan datang penjelasan dalam zikir-zikir tidur bahwasanya Al-Ikhlas, demikian pula Al-Falaq dan An-Nas, ini semuanya dinamakan mu'awwidzat. Berarti dalam hadits Uqbah bin Amir, ketika
Nabi SAW memerintahkan untuk membaca mu'awwidzat setiap selesai salat. Maksudnya adalah membaca apa? Membaca apa berarti? Qadir Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini yang dirajikan oleh Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, bahwasanya setelah selesai salat membaca 3 surat ini. Dan sebagian ulama ikhwan membawa kepada makna mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Datang dalam bentuk jamak mu'awwidzat. Kenapa? Karena memang yang dimintai pertolongan atau yang kita memohon kepada Allah agar kita dilindungi darinya itu banyak. Dalam Al-Falaq maupun An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, ini kan beberapa hal kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari keburukan hal-hal tersebut. Demikian pula pada An-Nas. Baik. Dan masuknya Al-Ikhlas baik dalam mu'awwidzat akhwan, padahal pada Al-Ikhlas kan tidak ada apa? Tidak ada ta'awud. Tidak ada permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuknya Al-Ikhlas dalam mu'awwidzat taib tagliban, taib diikutkan, karena ketiga surat ini biasanya apa? Bergandengan. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Taib. Sehingga dua pendapat ini pendapat yang kuat untuk apa? Memaknakan makna mu'awwidzat yang dimaksud dalam hadis Uqbah bin Amir. Dan siapa yang mencukupkan dengan Al-Falaq dan An-Nas maka tidak diingkari. Dan kedua surat ini akhwan, surat yang agung dalam permintaan perlindungan. Dulu Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dengan doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah. Setelah turun 2 surat ini yaitu Mu'awwidzatain, maka beliau mencukupkan dengannya. Baik, maka 2 surat ini Al-Falaq dan An-Nas. Itu surat yang sangat penting dalam apa? Dalam ta'widz, dalam memberikan perlindungan. Dan ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dalam ruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, beliau membaca 2 surat ini, kemudian meniupkan ke tangan dan mengusapkan ke tubuhnya. Taib. Ini tentang Mu'awwidzatain yang juga merupakan bacaan yang dibaca setelah selesai salat. Taib. Kita ambil hadis berikutnya. Az-zikru fil witri wa ba'dah. Zikir pada salat witir dan setelahnya. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat witir sabbihisma rabbikal a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Fa idza sallama, kemudian apabila beliau salam, qal, beliau mengatakan subhanal malikil quddus thalatha marrat. Beliau membaca bacaan ini setelah selesai witir, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, membaca subhanal malikil quddus 3 kali. Dan wa fi riwayat Ibn Abdurrahman Ibn Abza an Abi wa fihi 3 marratin yarfa'u bis-thalithati sauta. Nah, pada riwayat Ibn Abdurrahman Ibn Abza, padanya beliau membaca 3 kali, kemudian mengangkat suara yang ketiga. Nah, yang ketiga, bacaan yang ketiga beliau angkat dan beliau keraskan subhanal malikil quddus. Dikeraskan pada bacaan yang ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin.